Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslahah Nur Khofifah, NIM 070. Kali ini saya akan membahas tentang integral dalam Maple. Yang akan kita bahas pertama adalah integral tentu. Dikatakan integral tentu karena integral ini memiliki batas atas dan batas bawah, yaitu A sampai B. Jadi, jika integral A sampai B fx dx, maka hasilnya adalah fungsi besar X dari A sampai B atau sama dengan fungsi besar B min fungsi besar A. Dalam Maple sendiri untuk penghitungan integral tentu kita menggunakan sintaks int fx, yaitu fungsinya X itu adalah yang kita akan integralkan, yaitu fungsi X dengan batas A sampai B, option. Option di sini tuh ada beberapa, yaitu pertama numerik sama dengan true. Option ini digunakan untuk menampilkan hasil berupa numerik atau tidak. Yang kedua adalah continuous sama dengan true false, yang digunakan untuk mengetahui integral fungsi tersebut kontinu atau tidak. Contoh pertama, hitunglah nilai dari integral 4-7 X per X-3 dx. Kita ke Maple-nya. Hal pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi tersebut, yaitu fx X per X-3. Selanjutnya kita cari integralnya, yaitu int. Fungsinya fx yang kita integralkan adalah X dengan batas 4-7. Hasilnya 3 plus 6 ln 2. Agar dia berbentuk numerik, maka kita dapat tambahkan option, yaitu numerik sama dengan true. Dan hasilnya adalah 7,158 sekian. Untuk contoh kedua, carilah hasil dari integral 1-2 6x kuadrat dx. Kita kembali ke Maple-nya. Kita misalkan dia adalah fungsi gx. Fungsinya tadi adalah 6x kuadrat. Lalu kita cari integral tentunya. Yang kita integralkan adalah fungsi gx. Dan yang diintegralkan adalah variabel x dengan batas 1-2. Hasilnya adalah 14. Jadi, hasil dari integral 1-2 6x kuadrat dx adalah 14. Dan selanjutnya kita bahas adalah integral tentu dengan pendekatan Riemann. Integral tentu dengan pendekatan Riemann ini merupakan cara penghitungan integral dengan membagi daerah fungsi menjadi beberapa persegi panjang, lalu semua luas persegi panjang tersebut dijumlahkan. Jika dalam plotnya nanti dia akan berbentuk seperti ini. Kita misalkan garis merah ini adalah fungsinya. Dan kotak-kotak yang ada 6 ini adalah yang kita bagi-bagi. Dia sebanyak 6 persegi panjang. Nah, masing-masing persegi panjang ini kita akan cari luasnya dan kita tambahkan. Maka itu adalah hasil dari integral fungsi tersebut. Dalam Maple-nya kita memiliki beberapa sintaks yang digunakan, yaitu with student calculus 1, lalu kemudian Riemann sum fx, fungsinya kita integralkan terhadap x yang ada batas dari A sampai B, lalu option. Option di sini ada beberapa. Yang pertama adalah method sama dengan left, right, midpoint, upper, lower, atau random. Left ini merupakan kita menghitung luas menggunakan titik akhir kiri subinterval. Sedangkan right memperkirakan luas menggunakan titik akhir kanan subinterval. Midpoint memperkirakan luas menggunakan titik tengah subinterval. Kalau misal kita tidak menuliskan metode sama dengan ini, maka Maple tersebut otomatis menggunakan yang midpoint.
Yang keempat ada upper, yaitu memperkirakan luas menggunakan nilai titik akhir subinterval. Lower, memperkirakan luas menggunakan nilai titik akhir terkecil. Yang upper adalah terbesar, yang lower adalah terkecil subinterval. Sedangkan random ini kita mencampur, menggunakan semua metode ini dicampur. Lalu option yang bisa kita gunakan kedua adalah output sama dengan value, plot, sum, atau animation. Misal kita ingin dia keluar sebagai nilai saja, maka kita bisa tulis output sama dengan value. Untuk kita ingin dia keluar ada diagramnya, maka kita menggunakan output sama dengan plot. Jika kita ingin dia keluar sebagai notasi sigma, maka kita gunakan output sama dengan sum. Sedangkan kalau kita ingin dia keluar sebagai animasi, kita menggunakan output sama dengan animation. Option yang bisa kita gunakan ketiga adalah partition sama dengan n. Partition di sini adalah menentukan jumlah partisi atau berapa banyak persegi panjang yang ingin kita buat dari interval A sampai B tersebut. Misal kita tidak menulis partition ini, maka Maple otomatis menggunakan partisi sebanyak 10. Untuk option yang terakhir, title sama dengan string. Ini merupakan judul yang bisa kita tempatkan dari plotnya. Langsung ke contoh. Contoh 1. Misalkan diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval 0 sampai 3. Tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang dan titik ujung kanan subinterval sebagai titik wakil tiap subinterval dan gambar grafiknya. Kita ke Maple. Kita tuliskan fungsinya, yaitu misalkan dia fungsi x. Fungsinya adalah x kuadrat. Selanjutnya kita tulis sintak untuk jumlahan Riemann ini. Student Calculus 1. Kemudian Riemann sum. Fungsinya adalah fx yang kita integralkan x-nya dari 0 sampai 3 dengan partition yang diminta adalah 6. Metode titik kanan kemudian kita disuruh menggambarkan grafiknya, maka kita langsung tulis outputnya adalah plot. Nah, ini adalah garis merah adalah fungsinya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi panjang karena dia dipartisi sebanyak 6. Lalu method sama dengan right karena dia dipartisi dari kanan. Kemudian output plot, ini plot dengan hasilnya adalah 11,375. Hasil dari integral x kuadrat adalah dengan pendekatan Riemann dari kanan ini adalah 11,375. Contoh kedua. Hitunglah nilai integral dari fungsi gx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 2 dengan interval min 1,2 menggunakan 10 subinterval dan titik tengah sebagai wakil subintervalnya. Kita ke Maple. Dia adalah fungsi gx, maka kita definisikan dia fungsi gx, yaitu 3x kuadrat plus 2x plus 2. Selanjutnya, karena kita sudah tulis sintaks with student calculus di atas dan tidak ada restart, maka kita tidak usah menulis di bawahnya. Jadi langsung Riemann sum gx, kita integralkan dia
terhadap X dengan interval min 1 sampai 2 yang dipartisi sebanyak 10 dengan metodenya tadi dia adalah titik tengah, maka adalah midpoint. Kemudian karena dia tidak diinginkan grafiknya, maka kita bisa tulis output sama dengan value. Maka keluar 7173/400. Kemudian kita akan membahas integral tak tentu. Dikatakan dia integral tak tentu karena integral tersebut tidak memiliki batas. Jadi misalkan integral fx dx, maka hasilnya adalah f besar x. Dalam mapelnya sendiri kita menggunakan int fx x. Fx adalah fungsinya dan x adalah variabel yang kita integralkan. Ke contoh soalnya, contoh 1, hitunglah nilai dari integral 4x pangkat 3 dx. Kita tulis dia adalah fungsi fx, fungsinya 4x pangkat 3, kemudian nilai integralnya int fungsi fx, yang kita integralkan adalah x. Maka hasilnya adalah x pangkat 4. Jadi nilai dari integral 4x pangkat 3 dx adalah x pangkat 4. Contoh kedua, carilah hasil integral tak tentu dari integral 8x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x min 2 dx. Kita ke mapel. Kita definisikan dia adalah fungsi px. Fungsinya adalah 8x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x min 2. Kemudian kita cari integralnya. Fungsinya adalah px. Yang diintegralkan adalah variabel x. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 2x. Selanjutnya kita membahas kalkulus student package untuk integral. Untuk aktivasi dalam mapelnya dari kalkulus student package ini adalah with student titik 2 min kalkulus 1, lalu info level student titik 2 sama dengan 1, kemudian kita tulis rule perintah fx. Perintah yang bisa kita isi di sini adalah ada beberapa perintah. Pertama, konstan, dia jika berupa integral c dx, maka dia akan berubah cx. Konstan multiple digunakan saat dia berupa integral c fx dx. Jadi fungsi fx ini dia dikali dengan konstanta pengali, dengan angka. Div, dia berupa integral f aksen x dx, maka dia akan berupa fx. Difference, saat dia berupa integral fx min gx dx, dia akan dirubah menjadi integral fx dx min integral gx dx. Selanjutnya identity, yaitu saat dia berupa integral x dx. Identitasnya sendiri, maka hasilnya adalah x kuadrat min 2. Perintah selanjutnya partial fraction, yaitu saat integral fx dx sama dengan integral r1x plus r2x plus bla 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 dx dengan r1x plus r2x plus bla bla bla, itu merupakan pecahan parsial dari fx tersebut. Lalu ada power, yaitu saat dia berupa integral
x pangkat n dx. Maka dia langsung berubah menjadi x pangkat n plus 1 per n plus 1. Ada perintah change. Dia menyelesaikan integral dengan substitusi. Revert mengembalikan perubahan substitusi variabel. Parts yaitu menyelesaikan integrasi dengan teknik integral parsial. Parts ini kita gunakan saat dia berupa integral fx kali g aksen x dx. Selanjutnya sum, yaitu saat dia berupa integral fx plus gx dx. Kemudian yang terakhir ada solve, yaitu menyelesaikan integrasi secara aljabar apabila dijumpai bentuk integral yang sama lebih dari sekali. Biasanya ini sering digunakan untuk integral parsial. Selain itu ada aturan-aturan integral, yaitu sin. Jika dia integral sin, maka dia akan menjadi min cos. Integral cos dia akan menjadi sin, tan menjadi min ln cos x. Dan bisa dilihat sendiri fungsi-fungsi trigonometri jika kita integralkan dia akan menjadi seperti yang kanan ini. Langsung ke contoh. Dengan menggunakan kalkulus 1 student package, tentukan nilai dari integral 2x dx. Kita langsung ke mapel. Kita definisikan dia adalah suatu fungsi fx. Fungsinya tadi adalah 2x. Fx sama 2x. Lalu kita tulis aktivasinya yaitu with student. Titik 2 min kalkulus 1 info level. Kemudian rule. Dia berupa 2xx adalah fungsinya dan 2 adalah konstanta pengali. Jadi kita tulis perintahnya konstan multiple dari integral fx yang kita integralkan terhadap x. Nah, hasilnya adalah 2 integral x dx. Integral x dx dia adalah merupakan suatu identitas, maka kita tulis rule identity dari hasil yang sebelumnya, maka kita tulis persen. Maka hasil dari integral 2x dx adalah x kuadrat. Selanjutnya, contoh kedua, dengan menggunakan kalkulus 1 student package, tentukan nilai dari integral 3x sin x dx. Pertama kita definisikan dia misalnya sebuah fungsi gx. Dia fungsi gx ya. Fungsinya tadi adalah 3x sin x, 3x sin x. Kemudian dia karena perintah untuk aktivasinya sudah kita tulis di atas dan belum ada restart, maka kita tidak menuliskannya lagi, tidak apa-apa. Selanjutnya rule kita tulis dia constant multiple karena dia berupa 3x, 3 kali x. Constant multiple dari integral gx, fungsi gx yang kita integralkan terhadap x. Dia selanjutnya berbentuk 3 integral x sin x dx. Maka x ini misalkan kita anggap dia fx dan sin x ini merupakan kita anggap dia g aksen x.
maka kita bisa menggunakan dia rule part. Fx-nya dia x, dan karena g aksen x-nya adalah sin x, maka gx-nya kita tulis min cos x. Kita mengacu pada hasil sebelumnya. Maka persen hasilnya menjadi min 3x cos x min 3 integral min cos x dx. Min cos x dx dia berupa konstanta pengali minnya, maka kita menggunakan rule constant multiple dari hasil sebelumnya, jadi persen. Hasilnya dia berubah menjadi min 3x cos x plus 3 integral cos x dx. Integral cos x dx di sini kita akan mengacu pada aturan cos. Jadi kita tulis rule cos dari hasil sebelumnya persen. Maka hasilnya adalah dari integral 3x sin x dx, yaitu min 3x cos x plus 3 sin x. Selanjutnya kita akan membahas integral lipat. Integral lipat ini diketahui fungsi dua variabel f(x), y yang akan kita integralkan terhadap y dengan menganggap x tetap. Lalu selanjutnya kita integralkan terhadap x dengan menganggap y tetap. Kita bisa menuliskan notasinya dengan double integral f(x), y dy dx. Maka nanti maksudnya kita akan mengintegralkan f(x), y ini dengan y terlebih dahulu, lalu hasil dari integral tersebut kita integralkan lagi terhadap x. Dalam mapelnya kita menggunakan int f(x), y yang kita integralkan pertama dia dy, maka y. Selanjutnya hasil tersebut int persen kita integralkan terhadap x. Contoh, tentukan nilai dari double integral 6x kuadrat y plus 2xy kuadrat dx dy. Karena dia pertama dx, maka nanti kita integralkan dia terhadap x terlebih dahulu. Misalkan dia adalah fungsi x. Fungsinya adalah 6x kuadrat y, 6x kuadrat y plus 2xy kuadrat. Lalu kita integralkan dia terhadap dia fungsi x, y karena integral lipat. Integral f(x), y yang kita integralkan pertama adalah terhadap x, maka kita tulis x. Dari hasil integral terhadap x ini, kita integralkan lagi dia terhadap y. Nah, jadi hasil integral 6x kuadrat y plus 2xy kuadrat dx adalah dx dy adalah 1/3 y pangkat 3x kuadrat plus y kuadrat x pangkat 3. Contoh kedua, hitunglah nilai dari integral 1 sampai 3, integral 0 sampai 1, 1 plus 4xy dy dx. Jadi nanti kita akan mengintegralkan dia terhadap y dengan batas 0 sampai 1, lalu hasil dari integral tersebut kita integralkan terhadap x dari 1 sampai 3. Misalkan dia adalah fungsi g x, y, fungsinya adalah 1 plus 4xy
Lalu kita integralkan fungsi gx, y ini terhadap y dengan batas 0 sampai 1. Dari hasil tersebut, kita integralkan dia. Hasil tersebut adalah persen, hasil sebelumnya. Kita integralkan dia terhadap x dengan batas 1 sampai 3. Nah, hasilnya sama dengan 10. Jadi, nilai dari integral ini adalah 10. Selanjutnya, kita membahas luas daerah integral. Misalkan ada daerah A yang dibatasi oleh kurva y, fx, y sama dengan gx, garis x sama dengan a, x sama dengan b, dengan f dan g kontinu, serta fx lebih besar sama dengan gx. Untuk semua x pada selang a sampai b, maka kita bisa tulis a sama dengan integral a sampai b, fx min gx dx. Kita akan mencari luas ini. Misalkan ada fungsi 1 dan fungsi 2, kita akan mencari luas ini dengan integral. Di Maple sendiri ada beberapa sintaks yang digunakan. Dari fx, gx nanti kita gambar terlebih dahulu dengan menggunakan plot ini, sintaks plot. Kemudian kita mencari titik potongnya menggunakan sintaks ini. Lalu kemudian kita cari luasnya. Langsung ke contoh. Contoh 1. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 dan y sama dengan min x kuadrat plus 4. Kita ke Maple. Kita definisikan dia adalah fungsi fx, yaitu tadi x kuadrat plus 2x min 3 ya. Kemudian fungsi keduanya kita misalkan dia fungsi gx, yaitu min x kuadrat plus 4. Kemudian kita gambar dulu grafiknya untuk mengetahui plot fx, gx dengan batasnya kita ingin x sama dengan min 4 sampai 4. Kemudian kita ingin dia berwarna yang kita inginkan, jadi color misalkan red dan fungsi kedua nanti hitam. Lalu legend adalah title-nya nanti di plotnya. Legendnya yaitu y sama dengan x kuadrat plus 2x kemudian koma, petik lagi y sama dengan min x kuadrat. Koma. X sama dengan min 4 sampai 4, colornya red, hitam, red, black, atau kita samakan sama wordnya purple. Legend sama dengan
Jadi plot fxgx, x dari min 4 sampai 4, color yang kita mau adalah red, purple. Yang pertama, fungsi pertama adalah merah, dan fungsi kedua adalah ungu. Dan legend y sama dengan x kuadrat plus 2x. Ini keterangan 2x min 3, ini adalah keterangan fungsi pertama, dan y sama dengan x2 adalah fungsi kedua. Selanjutnya, dari hasil ini, kita mencari titik potongnya, yaitu titik pot, titik 2 sama dengan evolve, solve. Yang di solve adalah fx sama dengan gx. Oh, ini kurang. Nah, titik potongnya adalah titik potong pertama, ini titik potong kedua. Selanjutnya kita cari luasnya. Luas titik 2 sama dengan int terhadap fx min gx dengan x-nya dari titik potong pertama sampai titik potong kedua. Nah, luasnya kita dapat 19,36491,673. Sama ya. Lalu contoh kedua, carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x plus 5 dan y sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Kita ke mapel, tulis restart terlebih dahulu. Lalu kita definisikan dia. Fungsi pertama adalah fungsi fx dengan fungsinya adalah x plus 5. Kemudian fungsi gx, fungsinya x kuadrat plus 2x min 15. Kita gambar dulu, jadi plot fx gx dengan x yang kita mau dari min 6 sampai 5. Color yang kita inginkan adalah coklat, brown, sama fungsi kedua adalah biru. Kemudian keterangannya adalah legend sama dengan fungsi pertama yaitu x plus 5, koma dengan fungsi kedua y sama dengan x plus 5 dan fungsi keduanya adalah y sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Nah, ini bentuk grafiknya. Fungsi pertama adalah brown, coklat ini, dan fungsi kedua adalah yang biru. Kemudian setelah itu kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong evolve, solve, fx sama dengan gx. Titik potongnya adalah min 5 dan 4, min 5 dan 4. Kalau misal ini x-nya batasnya ini lebih panjang, maka akan didapat beberapa titik. Di sini juga akan didapat beberapa titik, dan nanti kita pilih titik-titiknya yang diinginkan dari berapa sampai berapa.
luas sama dengan int fx min gx, x sama dengan titik potong ke 1 sampai titik potong kedua. Kebanyakan. Nah, hasilnya adalah 121,5. Hasil dari luas yang dibatasi Y sama dengan X plus 5 dan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5 adalah 121,5. Terakhir kita membahas tentang volume benda putar integral. Misalkan diketahui dia kurva Y sama dengan Fx dengan selang A sampai B yang kontinu, lalu kurva tersebut kita putar 360 derajat, maka akan diperoleh sebuah benda pejal bervolume. Nah, kita cari volume dari benda pejal tersebut. Dengan Maple, kita menggunakan sintaks with student calculus 1, lalu volume of revolution Fx, X sama dengan A sampai B, option. Option di sini ada beberapa yang bisa digunakan. Pertama, axis sama dengan horizontal, vertikal. Horizontal atau vertikal. Axis ini digunakan untuk menentukan sumbu putarnya. Kalau misal dia diputar dengan sumbu X, maka axisnya adalah horizontal. Sedangkan diputar dengan sumbu Y, maka axis sama dengan vertikal. Option kedua adalah output sama dengan value, plot, atau integral. Jika kita ingin menampilkan visualisasinya atau gambarnya, kita menggunakan output sama dengan plot. Jika hanya ingin menampilkan nilainya, maka kita menggunakan output sama dengan value. Sedangkan jika kita ingin mengetahui dia dalam bentuk integralnya, kita menggunakan output sama dengan integral. Title sama dengan string, ini adalah judul yang kita gunakan saat kita menggunakan output sama dengan plot. Sedangkan ini tadi untuk menggambarnya saja. Untuk sintaks menghitung volumenya, kita menggunakan pertama, kita mencari titik potongnya dari fungsi tersebut. Kemudian kita tentukan volumenya dengan sintaks ini. Langsung ke contoh, tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang ada di bawah kurva Y sama dengan akar X untuk X dari 0 sampai 2 apabila dia diputar di sekeliling sumbu Y. Maka nanti dia diputar secara vertikal. Kita ke Maple. Kita definisikan dia adalah fungsi X. Fungsinya adalah akar X. Kemudian kita tulis sintak untuk menggambar fungsinya. Kalkulus 1. Kemudian volume of revolution. Fx, di mana dia X dari 0 sampai 2, outputnya adalah kita menggunakan plot.
Lalu judulnya, karena kita menggunakan plot, kita isi judulnya sama dengan kurva diputar pada sumbu Y. Kemudian kita isi pemutarnya yaitu aksis sumbu Y, berarti dia vertikal. Volume of revolution fx, x sama dengan 0 sampai 2, output sama dengan plot, title kurva diputar pada sumbu Y. Nah, hasilnya adalah, fungsinya adalah garis yang biru, karena kita putar dia terhadap sumbu Y, maka berbentuk seperti ini. Kemudian dari bentuk ini kita cari titik potongnya. Sebelum kita cari titik potongnya, kita ketahui dulu fungsi satunya, yaitu F1.2 sama dengan Y, fungsi terhadap Y-nya, karena dia diputar terhadap sumbu Y, yaitu Y kuadrat. Sedangkan fungsi 2 adalah dari dua fungsi ini kita cari titik potongnya. Titik pot, titik 2 sama dengan solve F1Y sama dengan F2Y Y. Hasilnya adalah akar 2 dan min akar 2. Kita pilih salah satu. Kita akan memilih akar 2 saja. Jadi untuk volumenya titik 2 sama dengan F5 INT P kali F2Y pangkat 2 dikurangi F1Y pangkat 2 dengan Y sama dengan 0 sampai titik potong yang pertama, titik potong 1. Hasil volumenya adalah 14,217 sekian. Kemudian contoh kedua, tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang ada di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat untuk X sama dengan 0 sampai 3 apabila diputar di sekeliling sumbu Y. Dia diputar terhadap sumbu Y lagi. Kita misalkan dia fungsi X, fungsinya yaitu X kuadrat. Kemudian kita tulis sintaks untuk aktivasi menggambarnya, student kalkulus 1, lalu volume of revolution fx dengan x dari 0 sampai 3, outputnya plot dengan titlenya, judulnya kurva diputar pada sumbu Y. Lalu pemutarannya karena sumbu Y maka dia vertikal. Sama seperti contoh atasnya. Nah, bentuknya hijau ini, biru ini adalah fungsinya. Karena dia diputar terhadap sumbu Y, maka bentuknya seperti ini. Kemudian kita cari fungsinya terhadap Y.
kita dapati fungsi pertama adalah fungsi pertama Y, yaitu akar Y. Kemudian fungsi kedua terhadap Y-nya adalah tiga. Dari kedua fungsi terhadap Y tersebut, kita cari titik potongnya. Titik pot, titik 2 sama dengan solve. Fungsi 1 terhadap Y, kita sama dengankan dengan fungsi 2 Y. Titik potongnya adalah 9. Kemudian volume titik 2 sama dengan evolve int, yaitu pi kali F2Y kuadrat dikurangi F1Y kuadrat dengan Y dari 0 sampai 9. Dari 0 sampai 9. Evolve int kurang. Nah, hasilnya adalah hasil volume tersebut itu 127,23 sekian. Sama ya, 127,23 sekian. Itu tadi merupakan penjelasan integral dalam Maple. Ada beberapa sub yang kita bahas dari integral dalam Maple tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.